Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud salah satu dari rasa syukur kita kepadanya. Dan pagi hari ini kita juga akan melanjutkan pembahasan tazkiyatun nafs, usaha untuk menyucikan jiwa kita. Salah satunya yaitu dengan memahami makna syukur. Rekan-rekan, kita semuanya familiar dengan satu tokoh dari ulama muslimin. Bahkan karyanya itu dikaji di hampir pesantren yang ada di Indonesia. Karya yang fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di beberapa karyanya termasuk Ihya, termasuk buku tipis beliau yang berjudul Ayyuhal Walad, Imam Ghazali menukilkan ucapan seorang hakim muslim, Al-Qadhi Hatim Al-Asam rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Nukilannya berbunyi demikian: Ra'aitun nasa katsir. Aku melihat dan aku mendapati banyak sekali manusia. Yang namanya hakim berjumpa dengan manusia yang ingin mencari keadilan, ingin mencari jalan keluar dari permasalahannya, macam-macam. Wa inna likulli minhum mahbubah. Dan aku tahu bahwa setiap dari mereka itu pasti punya kesenangan atau hobi. Termasuk hari ini kita pun juga pasti punya. Ya, mungkin ada hobinya yang berkaitan dengan sport, olahraga. Ada mungkin yang hobinya berkaitan dengan koleksi barang-barang. Ada yang mungkin jalan-jalan, macam-macam. Kata Hatim Al-Asam, semua orang yang aku temui itu pasti punya hobi, aktivitas yang dia senangi. Kemudian aku pun juga sering menemui muslimin yang wafat sampai mereka dikuburkan. Dan aku melihat ada kalanya manusia yang gemar mengumpulkan harta. Ya. Kendaraan-kendaraan hari itu mungkin kuda-kuda terbaiknya atau unta-unta terbaiknya itu ditunggangi oleh anak-anak dari si jenazah, keluarga si jenazah. Mungkin hari ini
Ada orang yang senang dengan kendaraan-kendaraan yang mewah. Maka ketika dia mati, kendaraan itu dinaiki oleh anak-anaknya, keluarganya, teman-temannya, sampai di kuburan. Tapi aku dapati semuanya meninggalkannya, balik pulang, dan si mayit pun tinggal sendirian. Dan ini kenyataan. Kemudian beliau baru menyimpulkan, duhai, kiranya aku bisa memiliki hobi yang mampu menemaniku sampai aku berada di alam kubur. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Hatim Al-Asam rahimahullah memberikan pelajaran bagi kita bahwa gak salah kalau kita ini punya hobi manusia. Ya, selagi hobinya itu bukan maksiat saja, silahkan. Mau yang mubah, ya, mau yang gratisan malah, mau jogging, jalan, nggak perlu modal itu. Bisa jadi hobi. Tapi tolong pesannya Imam Ghazali dan Hatim Al-Asam, kita punya hobi yang bisa menemani kita sampai akhir kehidupan yang dibawa sampai alam berikutnya. Kemudian beliau melanjutkan, aku pun mulai mendata, ya, mulai mengklasifikasikan apa saja kira-kira perkara-perkara yang bisa menjadi temanku di alam berikutnya sampai akhirat. Dan itu aku dapati dari semua amalan ibadah, dari syukur dan seterusnya. Ya. Jadi ternyata kita bersyukur, bersabar, mensucikan hati, beramal, ibadah, itu kalau bisa juga dijadikan hobi, rekan-rekan sekalian. Karena kalau hari ini kita mendengarkan apa yang tersampaikan, mungkin cuma masuk telinga, belum sampai masuk hati. Karena begitu banyak nafsu, hasrat, syahwat, ya, dunia yang ada di dalam jiwa kita. Apalagi, ya, saya itu di level berapa tuh berkaitan dengan masalah dunia. Ya, saya bilang rekan-rekan, dunia itu sementara. Harta nggak dibawa sampai kubur, apalagi sampai akhirat, itu menjadi warisan anak keturunan. Kita diminta untuk mencari bekal terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dan sebaik bekal adalah takwa. Ini tersampaikan, barangkali di antara kita, Ustaz seurung rasane sugih. Gitu. Makanya kadang juga dampaknya nggak banyak. Coba umpama sekarang yang menyampaikan adalah orang yang mungkin punya perusahaan banyak, ya, punya kemewahan dari dunia, baru menyampaikan bahwa dunia yang aku rasakan sampai sekarang ini ternyata tidak mampu menenangkan hatiku, tidak mampu menyamankan pikiranku, terkadang malah bikin tidur gak nyenyak. Itu terkadang malah dipercaya. Kenapa? Karena merasa kesombongan kita, arogansi kita terhadap dunia, itu terkadang menutup akal yang Allah berikan supaya kita betul-betul bisa berpikir dan memilah bahwa semuanya ini bagian dari ujian yang Allah datangkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah tahu
mana yang lulus dari ujian ini, mana yang terbaik amalannya, dan sebaliknya mana yang kemudian ingkar terhadap kewajiban yang Allah datangkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara syukur dijelaskan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, huwa tsana'u 'alal mun'imi bima aulakahu min ma'rufin. Nah, syukur itu kita memuji Allah dengan semua yang turun sebagai anugerahnya, min ma'rufin, dari bentuk kebaikan. Ya, jadi umpama lulus ujian, naik level, atau goal tendernya, kemudian ngajak teman-temannya traktir minuman memabukkan, ya, kemudian mungkin menyewa biduan, nari-nari, nyapa ngundang ini, oh, iya ini senang-senang bareng sebagai wujud syukurku, ya, karena tenderku menang. Nah, ini nggak syukur, ini namanya. Ini malah kufur. Kebalikan syukur adalah kufur, mengingkari. Ya, mungkin teman-temannya nggak tahu syukur itu apa. Syukur itu harus terikat dengan ketaatan atau kebaikan. Maka aneh kalau bicara syukur tapi isinya malah maksiat. Gambarnya seperti ini. Ketika kita ini kan diminta untuk bertauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah memanunggalingkan, mengesahkan. Mengesahkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan cuma Allah satu-satunya. Dalam hal apa? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Allah itu Rabbul alamin. Rabb, bahasa kita Tuhan seluruh alam semesta ini, bumi seisinya, langit seisinya. Nah sekarang yang dimaksud Rabb itu apa? Rabb itu yang punya karakter rububiyah. Rububiyah itu karakternya adalah menciptakan, memelihara, mengatur. Itu yang dikenal dengan Rabb. Ya. Berarti kalau kita bertanya apa buktinya Allah itu ada, ya gak usah bingung-bingung, Mas. Ya keberadaan kita ini. Ya, silakan bercermin. Adanya kita ini bukti Allah itu sang pencipta. Maka dikenal dengan Al-Khaliq, yang menciptakan yang sebelumnya tidak ada. Bukan copy paste. Copy paste itu bukan Rabb. Ya. Dari manusia, hewan, tumbuhan, semua alam semesta, bumi, langit, semua aksesoris keduanya, itu Allah yang menciptakan. Nah, berarti kita wajib mentauhidkan Allah dalam hal ini. Menjadikan Allah satu-satunya Rabb dengan karakter rububiyahnya yang maha sempurna. Sampai sini? Ya.
Kenapa ini penting? Kalau kita paham, kalau memang Allah satu-satunya yang menciptakan, ya kita nggak usah bingung-bingung, ya nggak usah ngikuti prinsip kaidah bahkan masuk buku-buku kurikulum pelajaran bahwa dunia ini terjadi karena Big Bang, ya, partikel-partikel. Sudah, kita cukup bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu. Ya. Gak usah dulu awalnya ada debu-debu yang muter-muter malah nggak jelas. Kita wajib meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur. Berarti yang menciptakan awan, menciptakan langit, menciptakan laut, menciptakan hujan, siapa mas? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan dasar yang mudah sekali. Dan kita itu wajib mentauhidkannya, menjadikan Allah cuma satu. Kira-kira kalau ini paham saja, ada orang yang ngundang pawang hujan. Ada apa? Berarti orang yang ngundang pawang hujan itu kan gak mudeng ini. Namanya mentauhidkan itu menjadikan cuma satu. Gak ada duanya, gak ada tiga. Gak usah dinarasikan, sebagai perantara. Podo. Berarti cacat tauhidnya itu. Ya. Mau dalam bentuk apapun, hajatan, nikahan, walimahan, ya, coblosan lurah, semuanya. Kalau masih ada yang memahami demikian, berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Jelas. Makanya syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar untuk diibadai, untuk disembah. Kenapa harus ada yang benar dan berhak? Kenapa? Karena di sana masih banyak lagi sesembahan-sesembahan lain. Tapi semuanya batil, semuanya salah. Yang benar dan yang berhak untuk diibadai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Ya. Kan aneh sekarang. Yang memberikan rezeki, menganugerahi, yang menurunkan hujan, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi diminta untuk bersyukur, kok bentuknya lain. Coba ya, dolan neng kidulan mas, mau arek neng ini biasanya pantai-pantai saya naik nelayan nih yang mana? Kerakal ya, Bukuk. Coba tanya nelayan-nelayan, Pak, aku mah tuku udang mangkilo umpamanya. Nelayan itu bisa jawab, oh mas, gak ono mas. Loh, kok gak musimnya? Bisa kan jawab gitu? Pernah gak kita terbayang, tahu dari mana nelayan gak musim? Gak ada udang, gak musim. Lek saiki kita bertanya neng bakul buah, golek rambutan, jawabannya gak usumnya mas. Itu kelihatan, wet rambutan mah gak enek tukule, belum buahnya, kita kelihatan wong neng dhuwur kok. Musimnya pelem loh, karena pohon mangganya berbuah mangga. Kelihatan. Sekarang pamai kita tanya udang, emang nelayan nyelam semua delengi siji. Tapi mereka bisa tahu itu, nggak musimnya. Kenapa? Mereka bisa menjawab.
Karena anginnya itu arahnya ke sini. Biasanya kalau udan tuh arahnya datang dari sana ke sini. Nah, itu ilmu mereka. Sekarang pertanyaannya, sopo sing gawe angin, sopo sing ngobat ngabene angin, siapa yang kemudian merubah arah angin? Siapa itu? Kita semua bisa jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain. Kalau kita bisa memahami dengan baik, lah Allah berikan panen udang di musimnya, panen bandeng di musimnya, panen kepiting di musimnya. Nah kok kemudian wujud syukurnya kok malah beleh das kebo, das sapi. Ya, mau dibikin istilah ya, larung saji, kemudian sedekah laut. Dan rata-rata pasti ada keyakinan yang lain yang itu cacat terhadap tauhid. Maka bohong dan dusta dalam kacamata syariat ketika ada acara-acara seperti itu, ya, mau yang nyadran, mau yang sajen, mau yang apa, kemudian dengan alasan ini wujud syukur kami. Jelas ini ungkapan batil. Kenapa? Karena ini definisi tadi, syukur itu diikat dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pengen kita ini mentauhidkannya satu-satunya. Gak boleh kita ada sekutu bagi Allah. Gak boleh. Itu yang disebut dengan syirik. Ya. Kan gampang sekali akal kita mencerna. Nah ini yang kita katakan, yang kita dakwakan, inilah Islam. Kalau ada keyakinan yang lain, ya monggo. Artinya di luar Islam, ya kita nggak ikut-ikutan, kita nggak mencampuri, kita tidak melecehkan dan menghina, tidak. Tapi ketika Islam kemudian dimasuki keyakinan-keyakinan yang lain, ya harus kita bersihkan. Seperti hati kita, kalau ada kotornya kita bersihkan. Nggak bisa disebut. Nah ini kan budaya. Ya, nah sekarang kita mampu memenangkan budaya dengan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggak mau lah. Maka aneh mas. Kalau kita baca, ada buku sampai sekarang masih banyak di pasaran, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, peralihan dari Majapahit ke Mataram Islam. Nah itu penulisnya ada 2 orang, satu orang Belanda, satunya orang Inggris kalau nggak salah. Itu menukilkan juga beberapa pernyataan orang-orang tokoh-tokoh muslimin di buku itu, yang pada intinya gini, aneh sekali di Indonesia ini. Kebesaran para tokoh-tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam. Kita kenal diantaranya adalah Wali Songo. Dan mereka itu bukan hanya berdakwah, bahkan membawa solusi umat. Seperti Maulana Malik Ibrahim. Ya, ini kan di barisan awal dari Wali Songo. Itu datang dalam kondisi Majapahit lemah-lemahnya karena perang Parekrek, ya, krisis pangan. Beliau datang membawa solusi. Ya, kalau di darat perang ya sudah, kita tanam padinya di bukit-bukit, di gunung-gunung, ada istilah parigogo itu. Kemudian sawahnya dibikin model terasering, dan itu masih bisa kita lihat dari Tuban, Lamongan, Gresik. Ya. Dan beliau juga berdakwah. Sunan Ampel yang dengan saudaranya ada Ali Murtadho, ada Abu Hurairah,
yang kemudian nantinya Ali Murtado menikah, kemudian melahirkan anak lagi yang lahirnya di Palestina seperti Sunan Kudus, datang ke Nusantara melatih kesatria Majapahit jadi pelatih militer, tapi juga dakwah. Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah, nyaris mereka mengislamkan ribuan orang Jawa dalam tanda petik khususnya. Itu demografi, mapping dakwahnya, kemudian metodenya, tahapan-tahapannya, itu nyaris gak ada. Semuanya terkaburkan, bahkan terkuburkan, diganti dengan mitos dan klenik. Ya, ada apa ya? Makanya akhirnya bicara kebesaran Islam di kita mau diluruskan sebening apapun tauhid susah. Karena sejarah-sejarah tokoh-tokoh pendahulu itu banyak terisi dengan klenik dan mitos. Kebesaran Demak Bintoro dengan masjidnya, Kudus juga dengan masjidnya. Bahkan kalau bicara Masjid Kudus, yaitu Al-Aqsa dengan Menara Kudus, yang syarat bangunan antara masjid Arab banget Islamnya, Menara Kudus bangunannya seperti apa ya? Tapi lihat, mosok sampai di buku pelajaran, karena saya kan juga korban kurikulum zaman dulu. Sunan Kudus ngambil Menara Kudusnya itu dari pertama ini ya, dari Mekah, diciutne, terus dikekne udeng-udeng digawa neng Kudus, diodot nenek. Coba, itu ceritanya. Ya, bayangkan dulu diajarkan kayak gitu. Sekarang gini, model di daerah Mekah bagian mana nek menara sing kaya ngono bentukane, Mas? Ya, ini kan jelas pembodohan namanya. Kemudian kalaulah ada pendapat kedua bukan dari Mekah tapi dari Majapahit, karena bentuknya kan mirip sekali dengan candi-candi Trowulan ini. Tapi lagi-lagi sama Sunan Kudus dikecilkan, kemudian dibawa ke Kudus baru diodot meneh. Ya, maka habis ceritanya tuh kayak gini terus. Makanya saya membawa anekdot kuli-kuli Borobudur mbek Prambanan zaman semono. Awan bengi gawe. Mungkin ada obrolan tuh. Awake dhewe nyapa to kesel-kesel. Ini ben apa-apa. Sing penting anak putune dhewe ngerti bagaimana perjuangan kita membangun satu bangunan yang dikenal oleh dunia. Ya, nggak banyak orang mampu membangun. Setidaknya kita dikenang oleh anak cucu kita. Itu mungkin ada obrolan gitu itu. Pas bangun Borobudur, Bandung Prambanan. Nah, ketekan kita belajar bukunya tuh Candi Sewu. Ya, terbangun dalam waktu semalam. Ya Allah, ngesakne Mas. Ya kan? Akhirnya hilang itu. Cerita-cerita ngotote, ngoyone hilang semuanya. Sampai di generasi ini Borobudur, Prambanan dibangun dalam satu malam. Ilmu BIM salah BIM dibangun oleh bangsa jin. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan kemudian kita berakal seperti ini, terlebih di dalam masalah agama? Nggak bisa Mas, agama itu harus di atas ilmu. Bicara tauhid, ya berarti kita mentauhidkan Allah di atas ilmu. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui. Maksudnya apa? Berarti ilmui la ilaha illallah. Gak mudah Mas. Bahkan syariat kita ini fikih sholatnya bagi laki-laki berjamaah
Itu kan wajib. Tapi ada satu hal yang boleh tidak jamaah. Uzur yang disamakan dengan sakit, disamakan dengan kondisi safar. Ya. Kan kalau sakit, namanya sakit. Nggak ada kemampuan. Safar juga sama, mungkin di atas kendaraan yang cepat, atas pesawat, macam-macam. Tapi ini sehat walafiat, mungkin, tapi boleh nggak jamaah? Kapan ayo? Di saat antara waktu sholat tegak, qomat, tapi dia sedang di sisi muslim atau muslimah, mungkin orang tuanya, atau siapa saja yang sedang mengalami sakaratul maut. Jadi mama kita nunggu orang tua di detik-detik kehidupannya, ngepasi qomat. Ya, ini namanya ilmu tuh kayak gini. Kemudian qomat, wajib kok sholat, budal. Akhirnya malah nggak dapati wafatnya orang tua. Ya sholatnya wajib, nah ini berarti dia nggak tahu, dia nggak berilmu. Islam tuh malah mendorong kowe gak jamaah rapopo. Kalau bisa orang tuamu tuntunan untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena saat itu dia sedang berjuang antara akidah keyakinannya dengan setan yang menggodanya di akhir hayat. Jadi malah kita itu boleh gak jamaah saat itu dalam perkara tauhid, mentalkin orang yang di sisi kita, la ilaha illallah. Karena itu wujud syukur terakhir kita. Kan masya Allah anugerah besar sekali kalau kita bisa membawa dari saudara seiman kita ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka potensi Allah masukkan surga itu jelas. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara syukur jangan sembarangan. Ya, dikit-dikit syukur padahal itu maksiat. Ya, dikit-dikit bilang ini wujud syukur kami padahal ternyata perbuatan dosa. Itu bukan syukur, tapi itu adalah kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan label wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang bersyukur. Ya, sedikit. Wa syakarul 'abdi yaduru ala thalathati arkana. Syukur itu ada rukunnya. Kalau kita memenuhi sejumlah 3 rukun syukur, baru kita disebut hamba yang bersyukur. La yakunu syukran illa bimajmu'iha. Gak bisa disebut bersyukur kalau belum genep ketiganya. Jadi 3-tiganya itu harus komplit. Yang pertama adalah al-i'tiraf bin ni'mati batinan, pengakuan dalam hati, dalam jiwa bahwa ini nikmat datangnya dari Allah. Jangan kayak yang tadi, singgawe pari panen sopo tapi syukurnya ke siapa? Bikin tumpeng, bikin ubur rampe dibilang ini untuk Dewi Sri misalnya. Ya. Kalau itu keyakinan yang lain, saya nggak tahu. Tapi kalau itu Muslim, oh iya jelas salah. Dan harus kita luruskan. Kan itu bukan syukur, itu malah kufur. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sehingga Allah berikan cobaan bagi orang-orang yang harusnya
dalam profesinya itu tauhidnya kenceng seperti nelayan, petani, itu kan tauhidnya harusnya lebih kenceng. Lawang apa yang datang dari Allah itu mendominasi kok. Ya, harusnya lebih tawakal, lebih bersyukur dan kokoh di atas tauhid. Jadi pertama pengukuhan di dalam hati bahwa ini semuanya datang dari Allah. Wa tahaddus biha zahiran, baru kemudian secara lisan mengucapkan. Apa ucapannya? Macam-macam, bisa alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya bersyukur ya Allah atas anugerahmu dan nikmat, macam-macam. Yang penting ucapan-ucapan yang baik, ya, dan itu sebetulnya terwakili dari kalimat lafadz hamdalah itu sendiri. Nah, maka hati-hati kalau hari ini kan ada narasi-narasi pujangga atau sajak atau puisi yang malah merusak wujud syukur karena keyakinan yang salah. Ya, kita berterima kasih kepada semesta. Opo semesta, ya opo. Ya, hati-hati. Ini ringan di lisan tapi berat di timbangan amal. Ya. Kita mohon kepada semesta, lu. Semesta ya opo. Ya. Katakan bahwa kita bermunajat, mohon kepada Allah, dikabulkan, kita juga berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang indah-indah secara kalimat itu mesti benar. Barangkali mungkin ajaran-ajaran orang kita dulu, ya, dalam berzikir, berdoa, bersyukur itu lebih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dulu meskipun mereka nggak ngomong wajib, ya, seperti pesan dari kakek saya, pokoknya kowe engko lek wis omah-omah wis nyambut gawe, raketang akeh titik, pokoknya 2,5% kuwi pokoknya kelongono. Ya, meskipun kuwi ora mesti zakat mal. Golek bakulan untuk ya 2,5% langsung kalong. Karena bisa jadi lek gue tamak, gue malah sing dadi pagebluk. Itu salah satu apa istilahnya, wejangan-wejangan orang tua dulu yang benar, ya, yang bisa kita aplikasi. Daripada hari ini ketika lebih banyak memintanya daripada memberinya, dan itu kan terjadi. Coba kalau kaidah prinsip orang tua dulu iso dicakne kan, kita nggak usah nunggu konco-konco jaluk traktiran kan ya metu dhewe. Ya. Tapi saking gegemnya kita hari ini itu sampai akhirnya iklimnya itu malah banyak meminta daripada memberi. Contohnya kan dikit-dikit kita ada apa, konco-konco malah traktirannya kapan, ya, traktirannya kapan, ya, dan yang semisalnya. Jadi yang kedua kita ucapkan wal isti'anatu biha ala ta'atillah. Dan yang ketiga menjadikan, ya, wujud syukur itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi bicara syukur itu bicara hati, bicara lisan, dan bicara amal perbuatan. Nggak tahu zaman sekarang
Masih ada apa enggak? Kalau zaman kami dulu, sunat itu wujud syukur orang tua karena anaknya sudah khatam Quran. Di kampung dulu kayak gitu. Ya, karena kita itu kadang belajar ngaji, urung enek TPA ambil. Belajar ngaji itu sama sekolah SD kadang disian ngaji nih. Jika kita SD kelas 1, itu kita sudah mulai ke Quran nih. Ketemu kelas 3, 2 tahun itu iso khatam. Sehingga rata-rata seusia saya dulu kelas 3, kelas 4 SD itu sunatan. Ya. Jadi pokoknya bapak-bapak tempo dulu itu kowe lek khatam tak sunat nih gitu. Kowe lek khatam tak sunat nih. Jadi walhasil akhirnya kita sama teman-teman itu mulai apa istilahnya iso bareng ya, iso bareng khatame bareng, dadi engko sunate bareng. Nah, itu terjadi. Jadi ketika anaknya mampu menghatamkan Al-Quran, orang tua senang. Alhamdulillah anakku khatam. Meskipun baru sepisah. Kemudian diwujudkan dengan ketaatan mengkhitankan anak. Ini namanya syukur. Sekarang kalau bicara materi, gampang banget. Kita dapat keuntungan apa, kita bersyukur alhamdulillah, baru kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan. Apa? Sujud syukur kah? Kemudian mengajak keluarga, mau makan, mau jalan-jalan, itu bagian dari ketaatan syukur. Ya. Maka tolong jangan seneng Rasulullah, akhirnya susah syukur. Ya, Allah berikan sudah jelas entuk. Terkadang saya itu ya di Rasulullah. Ya, alhamdulillah meskipun yukur sak ini. Lah kuwi lho masalahnya. Alhamdulillah iki wis bener. Tapi ndak ada enek buntutin. Sehingga mau masuk ke rukun yang ketiga, ya abot. Ya. Apalagi berpura-pura seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan. Ya, sehingga seakan-akan aku orang sing paling ngenes, sing paling lemah, sing paling rezekine titik, sing paling. Lah terus gimana pengen bersyukur? Padahal kan bersyukur itu tidak harus dalam hal materi. Makanya setiap subuh kita juga berzikir asbahna ala fitratil Islam. Ya. Nanti sore kita juga berzikir amsayna ala fitratil Islam. Waktu pagi kita dalam kondisi muslim, berkeyakinan tauhid. Waktu sore kita juga masih menjadi muslim, berkeyakinan tauhid. Itu syukur kita. Bayangkan besok di menjelang hari kiamat, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan cepatnya. Pagi masuk Islam, sore murtad. Sore masuk Islam, paginya murtad. Apa enggak ngeri? Ya. Alhamdulillah. Kita pagi hari dalam kondisi beriman, sore hari dalam kondisi beriman. Ditambah subuhan, subuhan, asar juga asar, masya Allah. Jadi klop antara lisan dengan perbuatan. Jadi mau sedikit, mau banyak, mau dilapangkan maupun dipersempit, ya, mau sehat, mau sakit, masih bisa kita mensyukuri semua. Makanya Nabi Ayub alaihi salam ketika Allah berikan sakit di usia beliau yang sekitar 40-an menjelang 50-an tahun itu.
istrinya minta berdoalah ya kepada Allah kesembuhan, kata Nabi Ayub, belum, nanti dulu. Ya. Nabi Ayub cuma bersyukur, ya Allah, bersyukur ya Allah, alhamdulillah 40 tahun Allah berikan saya kesehatan. Ya, wong saku loro lagi 2 tahun. Sampai betul-betul imbang. Ya. Sakitnya sudah puluhan tahun, sampai di level susah untuk sholat di syariatnya Nabi Ayub alaihissalam, maka baru kemudian berdoa mohon kesembuhan. Nah, kita ora mungkin iso, tapi ini contoh. Nabi Ayub itu nggak minta sehat langsung, enggak, tapi bersyukur, malah sakit bersyukur. Piye itu? Karena mikirnya gitu, loh Allah, 40 tahun ngarane loro. Diuji baru 2 tahun ini berarti kan yo sik urung mempet. Sehat 40 tahun, sakit 40 tahun. Nah, ini kan wis seimbang ini. Ya, baru kemudian beliau memohon kesembuhan. Kita ini kan baru hari pertama sakit minta sembuh saja boleh. Baru 1 jam sakit minta sembuh juga boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mohon kesembuhan, tolong ya inspirasi kesehatan sebelumnya itu juga diikutkan. Alhamdulillah ya Allah, berarti selama ini saya kurang syukurnya ya, karena baru saat sakit saya ngerasa sehat itu betul-betul nikmat darimu yang nggak terukur ya, nggak ada nominal yang bisa menggantikan. Jadi itu tadi 3 rukun syukur. Ditancapkan dalam jiwa bahwa nikmat datangnya dari Allah. Kemudian diucapkan dengan lisan, baru kemudian dipraktekkan dengan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Tidak mungkin Allah mengadab kalian. Tidak mungkin Allah menyiksa kalian, dimasukkan ke dalam neraka selagi kalian bersyukur, beriman. Ya, iman sama syukur dikaitkan. Makanya orang kafir itu nggak bersyukur pada hakikat. Yang menciptakan siapa? Allah. Lah kok nyembahin selain Allah? Kan itu kan jelas nggak syukur banget. Ya. Lalu kita ini diutangi konco, wih berterima kasih sampai anak putu loh. Ya, umpamanya kita sedang pailit, sedang berada di bawah, butuh bantuan ke temennya, bantu, oh masya Allah, bangkit dari keterpurukan. Wah itu koncone diapi sampai titip neng anake, le, sok pokoknya bapak gak ono, pokoknya harus baik dengan Mas Kai atau Bapak Kai, karena dulu telah membantu bapak di saat terpuruk. Masya Allah. Tapi masalahnya adzan ping 5 ya ora gagas ning masjid. Padahal Allah memberikan kenikmatan jauh, tidak hanya sebesar bantuan utangan konco. Aneh Mas. Allah berikan sehat, Allah berikan napas, Allah berikan hidup, Allah berikan keluarga. Itu gak masuk. Tapi sing ngekei duit wis sing dieling-eling terus. Ya. Maka orang-orang kafir rata-rata demikian. Mereka lupa. Mereka nggak meyakini Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengimaninya, padahal Allah yang menciptakan mereka semua. Yang menumbuhkan juga Allah. Kalaupun
Berusaha ya sing gawe rezeki usahane ya Allah. Kalaupun sakit sing nyembuhne ya Allah. Tapi anehnya tidak iman kepada Allah. Gimana nggak murka Allah Subhanahu wa taala? Jelas. Maka ketika syukur menjadi perkara besar sampai dikaitkan dengan iman, maka dari sini landasan terbesar kita bersyukur adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bagian pertama dari majelis syukur kita, yaitu bicara definisi dan rukun syukur. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan waktu dan tempat kepada pembawa acara atau moderator.